tertulis kisah di lembah Argopuro, di bawah gunung Pirani. Wow, sadis men. Trek menggunakan sadis. Nahan dengan tangan, harus ada pegangan. Licin nih bang. Betul. Wow, dramatis sekali guys. Kita sudah 2 kali terjatuh. Naik kondisi kabut, turun kondisi hujan. Tadi sempat badai juga di atas. Aduh. Jadi biar ada gambaran buat kalian ketika ke piramid dalam kondisi terburuknya. Jarak pandang tidak kelihatan. Biasanya jam 8 pagi kalau turun, kita memang agak terlambat tadi naik. Kayaknya ideal naik itu dari Monumen Tauing sekitar jam 6. Setelah sampai sarapan, baru jam 6 kita naik ke puncak. Karena antisipasi jam 8 biasanya kabut turun, jadi upayakan sebelum jam 8 sudah sampai puncak, dan jam 8 sudah berada di punggungan Gunung Naga. Kita demi mengantisipasi kabut turun di trek yang terakhir, yaitu lokasi yang memang sangat berbahaya dan vertikal. Kalian bisa bayangin, kita sudah jatuh berapa kali di sini, bukan di trek yang terakhir. Ini sudah terhitung lebih aman. Kalau yang di bulan terakhir perlu memang peralatan yang memadai. Aduh, gue santai, nggak usah panik. Ini masih panjang kak untuk trek Pungunaganya, karena jalur Pungunaga sendiri yaitu 1,5 kilo menuju puncak dari Monumen Tauing dengan kultur tanah seperti ini. Kemudian jalur juga labil. Wow, ini agak sulit kita nih ngerekam sambil turun. Bentar guys, dipegangan guys. Oh aman ya, itu harus tetap fokus, konsentrasi penuh. Karena kalau tidak fokus dan konsentrasi bisa tunda dunia. Ya kan. Dan jangan lupa setiap naik ke piramid untuk mendoakan kedua almarhum yang pernah gugur di Pungunaga, yaitu almarhum Tauing dan Multazam. Wow, dramatis sekali guys. Kondisi kabut seperti ini, hujan dingin kan, gemeter, dihempas angin, dingin sekali. Yang tetap fokus, konsentrasi. Terus lubang nih kayak gini, risiko kan. Jadi untuk pemula, untuk belajar, gak ada rekomendasi untuk kesini, karena ya beginilah situasinya piramid. Trek jalurnya berbahaya. Karena pertimbangan lain, kalau masih pelajar secara emosional belum siap, di sini banyak tantangannya yang perlu disiapkan. Satu, informasi. Yang kedua, kesiapan fisik dan juga mental. Nah, yang enggak kalah penting juga, perlu peralatan yang memadai seperti mantel, kemudian karabiner, harness, figur dan selengkapnya. Dan jangan lupa juga gunakan jasa guide yang sudah kompeten di piramid, karena mereka tahu persis di mana titik-titik rawan, kemudian potensi adanya di mana. Karena nggak sendiri, terus pengalaman
sudah lalu lalang di sini. Mereka sedikit banyak. Oh iya, dan sedikit tambahan informasi bahwa jalur menuju pos 2 atau Batu Langgar di situ sudah agak rimbun dan tertutup. Wow, sadis men. Trek pengguna agak sadis. Kita sudah 2 kali terjatuh. Cuman ya tetap kita ini nahan dengan tangan, harus ada pegangan. Licin nih bang. Betul. Wow, dramatis sekali guys. Naik kondisi kabut, turun kondisi hujan. Tadi sempat badai juga di atas. Aduh. Jadi biar ada gambaran buat kalian ketika ke piramid dalam kondisi terburuknya. Jarak pandang tidak kelihatan. Biasanya jam 8 pagi kabut mulai turun. Kita memang agak terlambat tadi sih naiknya. Kayaknya ideal naik itu dari Monumen Torik sekitar jam 6. Setelah menikmati sunrise, santai-santai sarapan, baru jam 6 kita naik ke puncak. Karena antisipasi jam 8 biasanya kabut turun, jadi upayakan sebelum jam 8 sudah sampai puncak. Dan jam 8 sudah berada di Punggung Naga. Kita demi mengantisipasi kabut turun di trek temuan terakhir, yaitu lokasi yang memang sangat berbahaya dan vertikal. Kalian bisa bayangin, kita sudah jatuh berapa kali di sini, bukan di trek temuan terakhir. Ini sudah terhitung lebih aman. Kalau yang di temuan terakhir perlu memang peralatan yang memadai. Aduh, gue santai, gak usah panik. Ini masih panjang kak untuk trek Punggung Naganya, karena jalur Punggung Naga sendiri yaitu 1,5 kilo menuju puncak dari Monumen Torik dengan kultur tanah seperti ini. Kemudian jalur juga labil. Wow, ini agak sulit kita nih ngerekam sambil turun. Ntar guys, jadi pegangan guys. Oh, aman. Ya, itu harus tetap fokus, konsentrasi penuh. Karena kalau tidak fokus dan konsentrasi bisa pindah dunia. Ya kan? Dan jangan lupa setiap naik ke piramid untuk mendoakan kedua almarhum yang pernah gugur di Punggung Naga, yaitu almarhum Torik dan Multazam. Wow, dramatis sekali guys. Kondisi kabut seperti ini, hujan dingin dan gemeter, dihempas angin dingin sekali. Yang tetap fokus, konsentrasi. Lubang nih kayak gini, risiko kan. Jadi untuk pemula, untuk belajar, nggak ada rekomendasi untuk kesini, karena ya beginilah situasinya piramid. Trek jalurnya berbahaya. Karena pertimbangan lain, kalau masih pelajar, secara emosional belum siap. Di sini banyak tantangannya yang perlu disiapkan. Satu, informasi. Yang kedua, kesiapan fisik dan juga mental. Nah, yang gak kalah penting juga, perlu peralatan yang memadai seperti mantel, kemudian karabiner, harness, figur dan selengkapnya. Dan jangan lupa juga gunakan jasa guide yang sudah kompeten di piramid.
karena mereka tahu persis di mana titik-titik rawan, kemudian potensi bahayanya di mana. Karena guide sendiri berbekal pengalaman yang sudah lalu lalang di sini, mereka sedikit banyak. Oh iya, dan sedikit tambahan informasi bahwa jalur menuju pos 2 atau Batu Langgar di situ sudah agak rimbun dan tertutup. Nah, itu juga penting buat kalian tambahan informasi. Aduh. Dan satu lagi, apa ya, memang sebenarnya nggak ideal pendakian malam, karena antisipasinya di jalur sering sekali kita jumpai ular. Itu juga lebih baik pendakian ideal itu di siang hari, dan dengan harapan sebelum petang sudah bisa gelar tenda dan bisa istirahat sebelum melakukan summit ke Pungung Naga. Jadi buat teman-teman bisa ikuti terus channel kami karena kita menyajikan lebih informatif, yang kedua memberikan suguhan yang berbeda. Sampai ketemu di trip selanjutnya.